kami dari kelompok 1 yang diantaranya ada Esther Simanjuntak, Febri Widyaningsih, Lia Damanik, Fauzia Syamborupane, dan Santa Francisca Barus. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pemasaran agribisnis. Untuk memenuhi satu mata kuliah kami, yaitu Manajemen Agribisnis, yang diampu oleh Bapak Hendra Syaputra SEMSI. Pengertian MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian belas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan mekanis. Yang kedua, pendekatan paternalisme. Yang ketiga, pendekatan sistem. Pada pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain. Pada pendekatan paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Pada pendekatan sistem, suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkup. Proses tahapan MSDM juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengadaan adalah proses kegiatan mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Yang ketiga, pengembangan. Pendidikan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenaga kerjaan, kondisi pasar, tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang.
Promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi adalah penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak dan kesempatan yang lebih besar. Pemisahan adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Indikator keberhasilan pengembangan agribisnis di dalamnya terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kesejahteraan petani meningkat, yang kedua kesempatan kerja yang lebih besar. Dalam kesejahteraan petani meningkat terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama nilai tukar petani meningkat, yang kedua terjadi peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif para petani. Yang ketiga, terjadi peningkatan pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil pertanian dan usaha pengolahan hasil pertanian. Yang kelima, nilai ekspor produk pertanian mengalami peningkatan. Di dalam kesempatan kerja yang lebih besar juga terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, jumlah usaha agroindustri di pedesaan mengalami peningkatan. Yang kedua, kemajuan di bidang usaha industri hulu dan industri pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, ketahanan pangan yang lebih baik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan sumber pangan. Yang kedua, terjadi penurunan impor pangan. Yang ketiga, jumlah orang yang rawan pangan mengalami penurunan. Yang keempat, terjadi peningkatan diversifikasi konsumsi makanan selain nasi. Layanan bagi petani meningkat juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengembangan teknologi agroindustri khusus untuk lokasi tersebut. Yang kedua, ketersediaan jasa teknologi agroindustri. Yang ketiga, tersedianya pusat pelayanan kredit dan sarana produksi pertanian. Yang keempat, sentra pasar agribisnis sudah mulai terbentuk di berbagai daerah. Permasalahan MSDM. Mutu SDM agribisnis Indonesia masih memiliki keterbatasan yang nyata. Menurut Nuhung pada tahun 2006, presentasi pendudukan setengah pengangguran 70,2% berada pada sektor pertanian dan 29,8% berada di sektor non-pertanian. Mutu SDM agribisnis Indonesia masih terdapat kendala dalam hal sikap mental yang menghambat, terutama dalam hal sikap malas atau enggan bahkan lamban, masa bodoh dan tidak peduli, suka menunda, dan kerja asal jadi. Permasalahan lain, SDM banyak petani yang telah berusia lanjut, rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan, masih lemahnya kapasitas dan belum efektifnya kinerja kelembagaan kelompok tani. Belum berkembangnya kelembagaan. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisah. Pendekatannya, manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tahap pelaksanaannya yaitu rekrutmen atau pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja,
penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimum, staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas.